Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis dari kelas 4D. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya terkait media pembelajaran menulis teks pidato pada siswa kelas 6 SD Negeri Rengas Dengklok Selatan 1. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian menulis. Menurut Tarigan 1995 halaman 117, menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Selanjutnya yaitu ada pengertian keterampilan menulis. Menurut Henry Guntur Tarigan 2008 halaman 3, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Pembahasan yang kedua yaitu media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Fungsi dan manfaat media pembelajaran, diantaranya pembelajaran akan lebih menarik, bahan pembelajaran akan lebih jelas, metode mengajarkan lebih bervariasi, dan siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teks pidato. Pengertian teks pidato. Menurut Arsja 1988 halaman 53, pidato merupakan suatu hal yang sangat penting baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang. Karena pidato merupakan penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan kepada khalayak ramai. Struktur teks pidato dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, menentukan topik teks pidato. Yang kedua, mengidentifikasi pendengar atau pembaca teks pidato. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Yang kelima, mengembangkan ide pokok. Yang keenam, menyunting teks pidato. Dan yang terakhir, mempublikasi teks pidato. Selanjutnya yaitu hasil observasi. Proses pembelajaran di SDN Rengas Dengklok Selatan 1 dibagi menjadi 2, yaitu secara tatap muka dan secara daring. Secara tatap muka dilakukan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu, sedangkan secara daring dilakukan pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Proses belajar secara tatap muka dilakukan seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, sedangkan proses pembelajaran secara daring dilakukan di aplikasi WhatsApp. Proses pembelajaran menulis teks pidato secara daring. Yang pertama yaitu absensi. Guru memerintahkan siswa untuk absen di aplikasi WhatsApp Group. Yang kedua yaitu merangkum. Guru memberikan tautan link video dari YouTube mengenai materi teks pidato. Setelah itu siswa ditugaskan untuk menonton dan merangkumnya. Yang ketiga yaitu memfoto. Setelah merangkum, siswa diharuskan memfoto hasil rangkumannya dan dikirim ke aplikasi WhatsApp Group. Dan yang terakhir yaitu membuat teks pidato. Siswa ditugaskan membuat teks pidato dengan tema yang telah ditentukan gurunya dan dikumpulkan saat pertemuan tatap muka. Media yang digunakan saat belajar daring. Yang pertama yaitu ada handphone, yang kedua aplikasi WhatsApp, yang ketiga aplikasi YouTube, dan yang terakhir yaitu alat tulis. Kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan untuk kegiatan proses pembelajaran menulis teks pidato di SDN Rengas Dengklok Selatan 1 sudah cukup baik, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Untuk media yang digunakan saat proses pembelajaran membuat proses pembelajaran lebih mudah dipahami, sehingga siswa dapat melatih keterampilan menulis dengan baik dan tidak membosankan.